Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar, yaitu Allah berikan hidayah kepada kita untuk memeluk agama Islam dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi pagi atau tadi siang ana dikasih tema oleh DKM tentang keutamaan beramal dan beribadah di bulan Ramadan. Tentunya itu tema yang sangat bagus, tapi ana pikir tema seperti itu mungkin di awal Ramadan sudah banyak kita simak, sudah disampaikan juga oleh guru-guru kita, dan mungkin kita juga sudah sama-sama maklum bahwa beramal dan beribadah di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sore ini ana ingin bahas tema yang lain terkait dengan salah satu unsur penting di tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang al-ummahat, tentang para ibu. Meskipun temanya tentang kaum perempuan, bukan berarti ini buat bapak-bapak tidak penting. Tetap ini penting, karena bapak-bapak yang hadir di sini rata-rata juga punya istri, kemudian juga mungkin punya anak-anak perempuan yang nanti juga akan menjadi istri seseorang atau bahkan menjadi ibu untuk anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita di sore ini ada manfaatnya untuk kita semua. Pembahasan kita dibatasi oleh panitia sampai jam 5:30. Jadi ana coba untuk menyampaikan poin-poin yang paling pentingnya. Temanya tadi sudah disampaikan, wanita-wanita yang dinantikan oleh api neraka. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW memberikan bimbingan, arahan kepada kaum ibu untuk memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah oleh kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya saya melihat kalian itu
yang paling banyak sebagai penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar. Lalu berkata salah seorang wanita pada saat itu, wahai Rasulullah, apa sebabnya atau mengapa kami para wanita kok banyak atau yang paling banyak menjadi penghuni neraka daripada kaum laki-laki? Maka Nabi SAW bersabda, tukfirnal la'na wa takfurnal asyir. Nabi menyebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena kaum wanita itu banyak melaknat. Alasan kedua, karena kaum wanita itu banyak yang kufur kepada suaminya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, itu hadisnya ya, yang akan kita bahas. Nah, dari hadis tersebut para ulama menyampaikan penjelasan kepada kita bahwa wanita-wanita penghuni neraka itu memiliki sifat-sifat. Nah, kita akan jelaskan sifat-sifatnya agar diketahui kemudian untuk ditinggalkan. Ya, karena tentu kita semua ya, terutama ibu-ibu, semua kita pasti ingin masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Nah, ketika dikasih tahu ini sifat-sifat orang yang akan masuk neraka, nah tentunya kita akan berusaha untuk menjauhinya ya, supaya selamat dari siksa api neraka. Nah, yang pertama ya, kufrul asyir. Sifat wanita penghuni neraka atau wanita yang dinantikan oleh neraka adalah dia kufur ya, kepada suaminya, tidak pandai berterima kasih. Bi an tudhira az-zawja dauman bimadhari al-muqassir bihaqqiha wa haqqi baitiha. Jadi di mata dia, suaminya itu adalah suami yang selalu kurang dalam memenuhi haknya ya, dan hak rumahnya ya. Ini yang pertama ya. Jadi perempuan yang disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni neraka adalah perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Di matanya suaminya itu selalu kurang, nggak pernah memenuhi hak dia sebagai istri, kemudian tidak memenuhi hak untuk mengurus rumahnya. Mahma akramaha wa ahsana laha. Meskipun sebetulnya si suami itu ya dia memuliakan istrinya dan berbuat baik kepadanya, tetapi di mata istrinya suami itu selalu kurang, dianggap kurang memenuhi hak istrinya. Wa rubbama in ghadaba yawman min mauqifin ma taqulu lahu ma ra'aitu minka khairan qattu. Bahkan bisa jadi manakala si istri itu marah kepada suaminya karena satu perkara atau karena satu masalah, kemudian keluarlah kata-kata dari si istri,
aku tidak pernah melihat kamu berbuat kebaikan sama sekali. Ya, berkata seperti itu kepada suaminya. Saya nggak pernah ya, kamu berbuat baik kepada saya. Padahal setiap hari si suami berbuat baik. Atau misalkan yang sering terjadi ketika istri misalkan ada satu keinginan, ya entah itu ingin baju atau ingin sendal atau ingin apa saja, mungkin kebetulan suami lagi memang nggak ada, kemudian nggak dikasih keinginan suaminya, ya keinginan istrinya Ya, seringkali para ibu mengatakan secara spontan, ya mungkin entah maksudnya karena bercanda atau apa, ya kemudian keluarlah kata-kata pelit, ya. Padahal seringkali istri minta kemudian suami ngasih, tapi begitu sekali nggak dikasih keluarlah kata-kata pelit. Mungkin kira-kira seperti itu, ya. Yang lainnya bisa dicontohkan ke situ. Jadi Nabi menyebutkan si istri tidak pandai berterima kasih, ya, tidak bersyukur. Ya, bahasa hadisnya tadi takfurna, kufur. Ya. Untuk itu pesan kepada ibu-ibu, belajar. Banyak-banyak belajar mengatur bicara kita kepada suami, ya. Ana yakin ketika ibu-ibu dalam kasus tadi misalkan pelit, itu nggak bermaksud bahwa suami itu pelit secara keseluruhan. Ana yakin nggak begitu, karena pasti ibu-ibu tahu suami itu banyak ngasih juga, cuma mungkin kata-kata itu keluar spontan mungkin. Nah, tapi khawatir kita, ya, kalau seperti ini nanti disebut oleh Nabi sebagai kufur. Nah, maka ketika nanti ada kasus seperti itu, maka kita belajar untuk mengatur bicara kita kepada suami kita untuk keselamatan kita. Ya. Kemudian yang kedua, al-imtina'u anil istijabati lizauj duna udrin syar'iyyin indama yunadiha lil firash. Di antara wanita yang atau sifat wanita yang dinantikan oleh neraka adalah dia enggan memenuhi ajakan suaminya ketika suami memanggilnya ke kamar, ya, dia menolak, dia enggan, tidak memenuhi ajakan suaminya. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke kamarnya atau ke tempat tidurnya, lalu si istri enggan untuk datang, nggak mau, maka kata Nabi, malaikat melaknatnya sampai pagi. Jadi ini ancaman bukan kaleng-kaleng, ini ancaman betul-betul. Laknat dari malaikat sampai pagi. Ya, laknat itu dijauhkan dari rahmat. Rahmat itu adalah biar kita masuk surga. Karena kata Nabi, seseorang nggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, muttafaqun alaih, Nabi bersabda, "Idza batatil mar'atu hajirata firasyi zawjiha, lanathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang wanita, seorang istri bermalam
dalam keadaan dia menjauhi tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Ya. Ibu-ibu seringkali beralasan, tapi tolong dong para suami juga ngertiin kita. Ya, betul nggak Bu? Kita tuh di rumah banyak kerjaan. Ya. Cucian numpuk. Ya, belum bekas makan, belum ngurus anak-anak, belum ngurus suami, belum rumah, ya disapu, dipel, capek. Ya. Seringkali alasannya seperti itu. Yaitu ada betulnya juga. Ya, memang bapak-bapak harus lihat-lihat kondisi. Tapi manakala si suami tidak tahu kondisi, ya mau tidak mau, ya, seorang istri ya, harus mengedepankan wahyu syariat dibandingkan hawa nafsu. Mungkin kalau ngikutin hawa nafsu mah pengennya udah capek istirahat aja, ya tidur. Itu nafsu, ya. Namanya udah capek, lelah, seharian kerja ngurus ini ngurus itu, begitu malam pengennya istirahat. Pengennya begitu. Ya. Kalau Allah kasih, walhamdulillah. Tapi kalau Allah nggak ngasih, tiba-tiba suami manggil. Nah, seorang wanita penghuni surga adalah dia tundukkan syahwatnya, dia tundukkan nafsunya demi syariat Allah. Karena syariat Allah mengajarkan manakala suami manggil wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka ancamannya tadi malaikat melaknat sampai pagi. Kemudian yang ketiga, ya, ana tidak panjang-panjang. Al-khuruju minal baiti fi halin minat tabarruji was-sufur. Salah satu sifat wanita yang dinantikan neraka adalah dia keluar dari rumahnya dalam kondisi tabarruj. Tabarruj itu menampakkan perhiasan-perhiasan, termasuk juga berhias, ya, memakai wangi-wangian. Kemudian membuat fitnah, ya, di tengah-tengah kaum laki-laki. Ya, dan ini banyak terjadi, ya, di masyarakat kita. Ya, maka ibu-ibu hati-hati, ya, ketika keluar rumah, satu, jangan pakai minyak wangi. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, riwayatnya Hasan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia keluar dari rumahnya, kemudian dia melewati suatu kaum, ya, kaum bapak-bapak, dia pakai wangi itu memang sengaja agar dicium oleh laki-laki. Apa kata Nabi? Fahiya zaniyah. Maka wanita seperti itu disebut oleh Nabi sebagai zaniyah, wanita pezina. Wa kullu ainin zaniyah. Dan setiap mata yang memandangnya itu juga disebut pezina. Ya, mata yang pezina. Hati-hati. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, ketika keluar rumah jangan sampai memakai wangi-wangian. Ya, gimana misalkan wangi dari pakaian karena pewangi, ya. Bukan wangi dari parfum yang memang untuk pewangi. Ya. Kalau kita cari selamat, ya, segala yang bisa mengundang perhatian laki-laki itu baiknya ditinggalkan, ya, meskipun mungkin boleh.
kalau memang itu pewangi untuk pakaian, ya. Tapi juga tetap berusaha, ya, untuk diminimalisir, ya, agar harumnya tidak terlalu kuat. Termasuk juga pakaian, ya, pakaian wanita ini ada syarat-syaratnya dalam syariat kita. Ya, ada banyak sebetulnya syaratnya. Ya, Anda sebutkan beberapa saja. Yang pertama, pakaian wanita itu wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Yang boleh tetap terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, ya, kalau kaos kakinya bolong, terus bajunya itu nggak sampai ke bawah, itu nggak boleh. Ya, kan suka ada ibu-ibu yang kaos kakinya bolong. Ya, bagian tumitnya atau bagian jempolnya biasanya. Nah, silahkan dicek. Nah, kalau kaos kakinya bolong, terus gamisnya itu nggak sampai menjulur ke bawah, berarti kan bagian kaki itu nggak tertutup aurat, nggak tertutup kain, ya, sehingga auratnya terlihat. Sebagian ulama ada yang memberi keringanan, ya, kalau sedikit, ya, tapi tetap hati-hati itu lebih baik. Kemudian yang kedua, bukan pakaian untuk berhias. Ya, seperti, ya, pakaian yang dihiasi gambar-gambar bunga, apalagi pakaian itu berwarna-warni. Ya, ibu-ibu hati-hati. Ya, pakai baju atau pakai jilbab, ya, banyak hiasan-hiasannya, gambar-gambar bunga, apalagi warna-warni, karena itu mengundang perhatian. Pakaian seorang muslimah bersih dari yang seperti itu. Termasuk Ana sering menyampaikan juga, ya, untuk kehati-hatian. Kadang ada ibu-ibu, ya, pakai gamisnya hitam, jilbabnya misalkan biru, terus cadarnya merah. Tuh, jadi 3 warna. Ya, memang bajunya satu warna, hitam. Jilbabnya satu warna juga, biru. Cadarnya satu warna juga, merah. Tapi kalau digabung jadi warna-warni. Dan itu lebih menarik perhatian ketimbang yang pakai satu warna dari atas sampai bawah. Yaitu fakta. Sekarang ada ibu-ibu 2 orang, yang satu hitam semua atau biru semua, yang satu warna-warni. Antara gamis, jilbab, dan cadar beda. Kira-kira yang lebih diperhatikan yang mana? Yang warna-warni. Nah, maka sering Ana sampaikan, ibu-ibu hati-hati, ya. Apalagi sekarang zaman modern, zaman modis, ya. Cadar aja orang udah trennya banyak. Hati-hati. Ya, apalagi nanti di bawah salah satu syarat pakaian wanita itu jangan memakai pakaian yang syuhrah. Ya. Syuhrah itu dari kata masyhur, populer, terkenal. Kenapa orang bisa disebut memakai pakaian terkenal? Karena dia beda sama yang lain. Cadarnya sama-sama pakai cadar, tapi modelnya beda, atau cara makainya beda. Ya, yang lain mah pakai cadar itu begini, dia mah pakai cadarnya beda. Itu syuhrah namanya. Pakai jilbab, sama pakai jilbab, tapi yang lain jilbabnya begini secara umum, dia mah beda sendiri. Itu syuhrah. Ya, wanita penghuni surga tidak pakai pakaian yang seperti itu. Pakaian yang beda sendiri. Entah itu dengan modelnya atau dengan cara memakainya, ya, termasuk dengan tadi warna-warninya.
Kemudian juga syaratnya tidak tipis, tidak tembus pandang, ya, longgar. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki, ya, dan tidak menyerupai pakaian non-muslim, ya, termasuk bukan pakaian syuhrah tadi. Ya. Definisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang pakaian syuhrah adalah pakaian yang berbeda dengan kebanyakan orang di tempat tersebut. Itu disebut syuhrah. Ya. Karena dalam hadis disebutkan siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, ya, maka nanti di akhirat Allah akan azab. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan di banyak kitabnya bahwa sunnah berpakaian itu adalah menyamai pakaian warga setempat selama tidak menyelisihi syariat. Itu yang sunnah. Jadi sunnah berpakaian itu adalah bagaimana kita sama dengan warga di mana tempat kita tinggal selama tidak menyelisihi syariat. Ya, bapak-bapak misalkan peci, ya, adat di kita, ya, secara umum ya Indonesia, bukan lihat komunitas kita. Itu pecinya yang gimana? Yang hitam kan? Nah, maka baik kalau kita itu sama dengan warga setempat, tidak menyelisihi. Ya, kalau di kita mungkin karena komunitas ya pakai beda, mungkin nggak asing karena banyak juga yang pakai. Tapi kalau di kampung kita, di mana yang berpegang dengan sunnah itu sedikit, ya, dan jarang orang pakai, ya, maka dianjurkan untuk menyamai warga setempat, jangan menyelisihi. Ya, kan pakai peci hitam juga nggak melanggar syariat. Begitu juga baju. Ya, kalau di masyarakat kita baju yang biasa dipakai itu baju koko, ya, kemudian jarang orang berpakaian misalkan pakai gamis atau baju Pakistan, ya, maka yang lebih baik kata Syekh Al-Utsaimin ya pakai baju yang dipakai oleh orang pada umumnya, itu yang sunnah. Ya, makanya kalau antum lihat anak pribadi ya jarang ya pakai gamis atau pakai baju Pakistan, lebih sering pakai baju ya seperti ini, kecuali momen-momen tertentu ya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Begitu juga kaum ibu ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian sedikit lagi, mungkin yang terakhir, salah satu sifat wanita yang dinantikan oleh neraka adalah qaswatul qalbi wa khulubuhu minar ra'fah war rahmah. Hatinya keras ya, dan kosong dari kasih sayang. Hatinya keras ya, kosong dari belas kasih, sehingga dalam pergaulannya ya, banyak menyakiti orang. Ya, entah itu dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya. Ya, di rumah sama suaminya kasar, apalagi sama anak-anaknya. Di luar rumah lebih lagi. Ya, kepada tetangganya lisannya kasar. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia terkenal dengan banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kata Nabi, "Hiya finnar." Dia di neraka. Termasuk juga ya,
wanita-wanita yang banyak bicara, dengar berita dari seseorang disampaikan kepada orang lain. Jadi dengar apa saja, dengar berita apa saja disampaikan kepada orang lain. Nah, di sini disebutkan itu salah satu sifat wanita penghuni neraka. Naqlul kalam bainan nas lil iqa'i bainahum wa ifsadil alaqat at-thayyibah. Ya. Menukil ucapan atau memindahkan berita, memindahkan ucapan dari satu orang ke orang yang lainnya, ya, dengan tujuan untuk merusak hubungan, ya, ngadu domba. Hati-hati ibu-ibu, ya. Ngobrol sama si fulana, dapat info, besoknya ketemu yang lain, ngobrol, diobrolin yang itu. Ya. Jadi segala diobrolin ke orang lain itu nggak bagus. Jadi ibu-ibu, ya, belajar untuk diam. Kalau ada info atau berita dari orang lain, udah cukup sampai ke kita aja, jangan sampai ke orang lain. Karena siapa yang banyak bicara, dia akan banyak tergelincirnya. Ya, kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dinilai sebagai orang yang buruk, orang yang tidak baik, manakala dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Ya, dengar apa aja diceritain ke orang. Kata Nabi, itu orang nggak baik. Ya. Jadi belajar menahan rahasia, menahan berita. Kalau nggak perlu-perlu banget, udah nggak usah diceritain. Ya, apalagi berita itu menyangkut aib orang lain yang dalam syariat itu diperintahkan untuk ditutup, ya, bukan malah diobrol-obrolkan. Nah itu, ya. Nah masih banyak sebetulnya, ya, tapi karena waktu yang terbatas, ya, mungkin kita cukupkan yang tadi, ya. Barangkali yang sedikit ini bisa diambil faidahnya. Buat bapak-bapak tentunya ini bekal untuk nanti pulang disampaikan di rumah. Ya, kalau istrinya sudah hadir mungkin nanti tidak usah diulang. Ya, khawatir nanti terjadi sesuatu gitu. Karena pasti di sini juga istri sudah dengar. Kalau nanti diulang, khawatir sensitif, ya, jadi sudah cukup. Tapi kalau bapak-bapak yang barangkali istrinya tidak hadir, ya, karena ada kesibukan di rumah, boleh nanti ketika sampai rumah disampaikan kepada istri kita, ya, materi kajian hari ini tentunya dengan cara-cara yang baik, ya, karena suami juga dalam agama diperintahkan oleh syariat untuk muasyarah bil ma'ruf, ya, bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik. Bahkan dalam hadis Nabi menyebutkan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan kepada pertanyaan, ya, karena dari panitia tadi minta ada beberapa pertanyaan untuk disampaikan. Pertanyaan pertama yang mudah saja, apa ancaman dari Nabi bagi ibu-ibu yang enggan memenuhi ajakan suaminya? Ya, yang dekat silahkan. Pakai mic enggak? Ya, boleh. Akan dilakukan oleh malaikat sampai pagi. Ya, masya Allah, betul sekali. Silahkan hadiahnya. Ini sama ya. Ini satu lagi nggak apa-apa. Dua. Yang kedua, tadi Ana menyebutkan syarat-syarat pakaian seorang muslimah. Boleh sebutkan 3 saja. Ya, silahkan. Boleh maju ke depan biar jelas suaranya. Atau dikasih mic biar jelas. 3 syarat saja. Apa? Kurang jelas? Ya, buka aja. Ya, betul, menutup aurat. Yang kedua?
Yang kedua syaratnya ya, Masya Allah, barakallahu fiik, nggak apa-apa. Ini anak kasih hadiah, padahal ya. Ya. Pertanyaan ketiga ya, terakhir. Apa definisi pakaian syuhrah? Yang tadi ya, silahkan boleh kasih mic biar jelas. Santri itu, santri yang belum pulang. Boleh dibuka dulu, kurang jelas. Maskernya berbayar. Pakaian yang berbeda dengan masyarakat setempat. Ya, Masya Allah. Fadal. Ya, udah cukup Pak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali penyampaiannya kurang maksimal karena dari tadi siang sedang flu. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan satu, kasihan, kita baca aja. Bismillah. Afwan Ustadz, jikalau perempuan tidak boleh menggunakan pakaian seperti laki-laki, bagaimana jika hanya dipakai di dalam rumah? Kalau di rumah mah boleh, bebas, nggak ada aturan di rumah mah. Kalau di depan suaminya, ya. Yang dimaksud adalah apabila keluar rumah. Jika kita kurang jelas. Jika kita menghajar istri karena jelas kesalahan istri, tapi sampai 3 hari istri tidak peka dan tidak mau meminta maaf meskipun setelah 3 hari saya sampaikan kesalahannya, bagaimana tanggapan kita? Harusnya seperti apa mungkin gitu ya. Kalau sudah 3 hari nggak peka juga, udah bapak aja yang peka ya, datangin aja, udah kita damai aja, kita maafan. Mau sampai kapan kayak gini terus nggak enak, udah bapak maafin aja, kan nggak ada salahnya juga ya memberi maaf. Salah satu sifat laki-laki penghuni surga adalah wal afina anin nas, dia memberikan maaf kepada orang lain. Kalau kepada orang lain aja bisa ngasih maaf, masa kepada orang yang setiap hari bergaul dengan kita di rumah kita berat, kan kebalik ya. Jadi udah maafin aja, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.